saat ini berada di Taman Imbi, Port Numbai. Ya. Dan di belakang kita ini ada sebuah ensemble ya. Iya. Kalau ensemble musik seperti ini dinamakan apa ini, Pak? Ya, biasa kalau kita di sini folk song ya, lagu-lagu lagu-lagu daerah. gitu ya. Sebagai kepala dinas Ya. pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya. Apa yang kuat menurut Pak Bentar dari Iya. potensi ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif yang kuat di Jayapura itu apa? Baik itu reggae, terus akhirnya secara massal, wah kita ini sama-sama musik kulit hitam, begitu mengekspresikan tentang Iya. penindasan, terus rasa keinginan, keterbelakangan, dan seterusnya. Lalu muncul yang modern sekarang yang dengan hip hop, dengan lihat yang gayanya yang dari Afro Amerika itu kayaknya sama juga begitu. Misalnya dari adat gitu ya, masalah-masalah adat gitu. Iya, tanah dan banyak begitu. Pokoknya berhubungan dengan hak-hak orang Papua gitu. Contoh misalnya MRP membantu memperjuangkan misalnya kuota orang Papua untuk misalnya mau masuk di pegawai PNS. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah, atau dikenal juga dengan Muhammad Amin, di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Kali ini saya berada di Taman Imbi, Jayapura, dan di samping saya Bapak Matias Mano, saya Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, tapi saat ini juga saya menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris Majelis Rakyat Papua. Luar biasa. Jadi ini ada dua profesi dari Pak Matias Mano. Saya biasanya panggil Bentar. Siap. Apa bedanya itu? Bentar itu apa? Kalau Bentar itu nama panggilan hari-hari saja. Oh. Nama kecil, nama kecil. Kalau di Papua memang ada tradisi nama-nama kecil seperti itu. Ada banyak, ada. Banyak, ada nama-nama keluarga lah, nama begitu, keluarga, atau ya, nama-nama gaul main di nama-nama gaul, teman-teman gitu begitu ya. ya. Oke. Biasanya kalau di itu Ojo atau apa Iya. gitu kalau di kampung saya. Iya. Bentar nama apa artinya tuh? Sebenarnya ada ceritanya Pak Amin itu. Jadi dulu kan waktu sekolah di SMA, kita ada absen kayak kartu-kartu begitu. Nah, nama saya ini kan Matias Benoni Mano. Ya. Tetapi biasa disingkat Matias B. Mano. Nah, Nah, jadi waktu tahun 90-an itu saya masih 80-an akhir. Ya. Saya SMA itu. Jadi di situ dulu tuh kan ada terkenal itu kan serial di radio itu Satria Madangkara, Saur Sepuh, kan ada namanya Raden Bentar. Di situ sudah. Jadi langsung saya punya guru panggil gitu toh. Jadi dia langsung, jadi semua nama-nama yang ada singkatannya disebut suka-suka dia. Pas dapat di saya dia panggil Raden Bentara. Jadi mulai dari situ. jajan DP hoki di situ, Stoy. Mungkin juga kali ya. Begitu dapat nama Bentar langsung hoki. Iya, mulai dari situ Karir menanjak. Mulai dapat panggil terus sampai di kuliah sampai di saat ini begitu. Jadi Luar saya biasa. senang juga Iya. nama Bentar itu mengingatkan saya cerita radio Saur Sepuh pada saat itu itu ya, Saur Sepuh itu yang sangat terkenal, Satria Madangkara pada saat itu Raden Bentar. Dan itu meng-Indonesia berarti. Betul, Indonesia. Guys, Siap. saat ini berada di Taman Imbi, Port Numbai. Ya. Dan di belakang kita ini ada sebuah ensemble ya. Iya. Ensemble musik. Kalau ensemble musik seperti ini dinamakan apa ini, Pak? Ya, biasa kalau kita di sini folk song ya, Folk song, lagu-lagu daerah Lagu-lagu gitu daerah, ya, ya. menyanyikan. Iya, Jadi pakai gitar, pakai gitar, ukulele, pakai tifa, ada gitu. stand bassnya, String bassnya, ini gitu, string bass, bassnya, ya. Dan ini Ada bass tradisional. Ya, bass tradisional Iya. ya. Luar biasa. Iya. Dan
pica-pica suara itu kayak macam harmoni langsung sekali ya. Jadi biasalah kita kayak begini. Biasa kalau anak-anak muda kumpul nongkrong, ada gitar, ada ini sudah mulai menyanyi. Terserah sudah menyanyi nanti medley sambung ke satu bagi-bagi suara, kayak begitu sudah. Iya, jadi mengekspresikan kesenangan ya komunal ya. Komunal sudah. Karena pica suara tidak usah diatur. Tidak usah diatur. Jadi Ya. sudah masing-masing Jadi podcast kali ini kita ada back sound live teman-teman dari ensemble musik di Jayapura, ya Pak. Ya. Kita sekarang berada di Taman Imbi, Pak. Iya. Bisa cerita Pak, Taman Imbi ini apa? Iya, Taman Imbi ini merupakan titik nol pusat kota Jayapura. Jadi pertama kali kota Jayapura dibangun itu di sini nih. Jadi dulu ini rawa. Ya, di belakang kita ini itu laut ya, di belakang kita ini. Di belakang kita ini laut. Jadi pada tahun 1910 tuh kota ini mulai dibuka itu. Nah, kota ini dibuka pada tanggal 10 Maret itu mulai dibuka. Jadi di sini ditebang itu bako-bako, lalu dibikin kayak kayak jembatan begitu. Di bawahnya kan becek begitu. Lalu itu di sini mulailah dibangun pusat pemerintahan mulai awal di sini. Jayapura. Iya, Jayapura ini. Jadi di Taman Imbi. Nah, Imbi ini merupakan nama tempat di sini. Oh, Imbi itu nama tempat. Nama tempat. Jadi kalau kita yang orang-orang dari kampung, yang di pulau atau apa, biasa sebut mau kemana? Mau ke Imbi. Nah, ke Imbi itu ke sini gitu loh. Maksudnya ke pusat kota ini. Pusat kota ini. Nah, mulailah dibangun dari sini, baru mulai menyebarlah ke kota-kota di sekitarnya. Ini di belakang kita itu ada DPR Papua Iya, ya Pak? di belakang itu gedung DPR. Ini gedung rakyat yang pertama yang dibangun oleh Belanda. Ini di sebelah ke arah timur, nanti di arah barat kita ada gedung Dewan Kesenian. Jadi nanti bisa dibaca lah, teman-teman bisa googling gitu. Jadi Dewan Kesenian dulu bekas gedung yang digunakan oleh Belanda pada saat gedung-gedung pemerintahan. Nah, di belakang kita juga gedung pemerintahan Belanda yang sekarang digunakan sebagai kantor DPR Provinsi Papua. Wait, sudah. Jadi udah tahu nih sekarang arti kata Imbi. Iya. Nanti terus ada Port Numbai itu. Kalau Port Numbai apa lagi? Port Numbai itu sebenarnya nama kita ini kan perubahan nama mulai dari Hollandia, terus pernah Soekarnopura, nama kota Jayapura ini. Di dalam sejarah kota Jayapura itu sampai menjadi kepada Jayapura. Terus dulu masih satu Kabupaten Jayapura, lalu pecah. Ada kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura. Nah, kota Jayapura sendiri sebenarnya muncul nama nama asli wilayah sini itu disebut juga dengan Numbai. Numbai. Jadi tadi selain di Imbi itu merupakan wilayah di sini, Numbai itu semacam wilayah keseluruhan daripada kota ini. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau dari kampung selain orang bilang mau kemana ke Imbi, atau biasa bilang kemana ke Numbai. Numbai itu maksudnya masuk ke arah kota sini. Berarti Imbi itu bagian dari Numbai keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Jadi, Port itu pelabuhan. Nah, port itu pelabuhan. Jadi ya kita kan ada sister city dengan Port Moresby. Oh, Port Moresby. Jadi sehingga bagaimana nama kota Kesenamaan ini, nama. ya, jadi munculnya juga tiba-tiba pada saat itu di penginisiasi nama ini ada dalam 10 tahun terakhir ini, pada saat itu wali kotanya Pak Benur Tomimano. Jadi langsung diinisiasi, ya sudah kita Numbai, ya kita juga ada Port Moresby. Ya bagaimana kalau kita di sini juga Port Numbai, kita sister city itu. Memang ada wacana ke depannya mau diganti nama kota Jayapura menjadi Port Numbai. Tetapi ini masih dalam wacana begitu. Karena kan proses ini kan membutuhkan kan pasti kita merubah segala sesuatunya kan berubah begitu. Sejarah gitu dan seterusnya. Ya tidak apa-apa memang kita rubah. Tapi kita ambil saya salah satu contoh. Persipura Jayapura. Sudah terkenal dengan Jayapuranya. Kalau nama ini menjadi Port Numbai, jadi repot lagi kita merubah begitu. Tetapi kita mengidentikan lain kota Jayapura ya disebut juga dengan Port Numbai. Tapi Jayapura itu kan sangat terkenal di Indonesia ya. Dan yang membuat itu terkenal karena dia menjadi nama ibu kota provinsi. Iya. Betul kan? Iya, betul. Jadi Jayapura ini merupakan ibu kota tertua. Dulu Irian Jaya namanya. Masih Irian Jaya, sudah ibu kotanya namanya Jayapura. Jadi memang dia ibu kota tertua yang ada di tanah Papua.
Dulu waktu masih 9 kabupaten gitu, ya Kabupaten Jayapura pertama. Nah itu kita kan sangat terkenal ya Pak Amin dulu kalau sejarah itu Iya, orang Jayapura. pasti hafal. Iya. Begitu cuma 27 provinsi. Iya, 27 Ya, provinsi, terus Jayapura, kalau Papua sini cuma Iya. 9 kabupaten. Iya. Provinsi ke-27, Iya. 9 kabupaten. Nah, Jayapura itu merupakan ibu kota provinsi pertama sampai dengan saat ini masih menjadi ibu kota provinsi Papua. Walaupun sudah ada DOB ya, Iya. sudah ada tambah lagi adik-adiknya 5 provinsi lagi, begitu. Iya, iya, Jadi itu sudah kota jadi Jadi kalau mau merubah nama itu memang repot itu Iya. karena sudah apa orang banyak udah tahu udah. betul. Nah, ini sekarang kita masuk ke Pak Bentar punya saya sebut Pak Bentar aja Iya, biar iya, lebih iya. Indonesia gitu dan orang-orang di semua Indonesia tahu Pak Bentar Satria Madangkara. Gini Pak Bentar, sebagai Kepala Dinas Iya. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Iya. apa yang kuat menurut Pak Bentar dari Iya. potensi ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif yang kuat di Jayapura itu apa? Iya. Sebenarnya kita di kota Jayapura ini sama pada umumnya dengan orang Papua pada umumnya ya di kota Jayapura khususnya ini. Kita tuh sangat kuat dan identik dengan tarian dan musik. Begitu. Jadi mau dari lahir, hidup sampai mati, semua musik dengan musik dan gerak. dan gerak begitu. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin di lahir mungkin kurang, tetapi di dalam kehidupan itu kan pasti ada pesta dan segala macam. Bahkan sampai di kematian pun juga orang menangis dengan ratapan. Di dalam ratapan itu juga dia menangis tapi bisa menceritakan histori sejarah latar belakang orang yang meninggal atau Dan itu dengan melodi, dengan lantunan dengan melodi dan dia bisa notasi. dengan bernyanyi di situ. Jadi dan itu semua dengan gerak begitu. Nah itu yang kita mau supaya itu menjadi potensi utama begitu. Jadi itu yang harus dimunculkan begitu. Karena kalau ada pentas musik kayak begitu, folk song begini, kalau lagunya slow kita ikut mendengarkan. Tapi kalau dia sudah mulai beatnya sudah mulai cepat, wah sudah mulai goyang itu tidak bisa tenang. Pasti ada yang goyang. Entah itu di pojok-pojok, di pinggir pasti dia goyang. Tetapi kalau ketika itu sudah terpancing bisa dia buat satu lingkaran. Banja. Iya, langsung dia line dance. Iya, memang ini itu. Istilah line dance ini baru kita mau populerkan. Betul. Karena begini Pak Bentar, Iya. apa yang Pak Bentar sebut dengan gerak dan lagu. Iya. Tadi orang Papua suka menyanyi, orang Jayapura suka menyanyi. Sebenarnya itu memang sepertinya ciri dari Indonesia Timur pada umumnya ya. Di Palu, di Manado, Iya. di Sulawesi Tenggara, Iya. di Maluku Iya. gitu. Memang rata-rata sudah begitu memang. Betul, jadi Pak Amin. musik dan gerak Iya. itu. Jadi kalau ya misalnya anak-anak muda di komplek kumpul-kumpul ya Langsung. sudah kalau ada gitar mulai yang bisa main gitar sudah mulai Iya. main, yang lainnya mulai nyanyi. Nyanyi dari satu lagu ke lagu yang lain. Medley, terus ya begitu. baku sambung. Iya. Dan akhirnya itu pun juga terbawa ketika dia merantau kuliah ke Jawa, ke Sulawesi, ke Sumatera. Pokoknya kalau dia komunitas kumpul tidak jauh dari main musik dan menyanyi untuk mengekspresikan rasa rindu kepada kampung halaman. Iya betul. Dan ini semangat komunal ya. Iya. Jadi betul. semangat kebersamaan itu dia disatukan lagi melalui lagu, melalui musik begitu. Nah ini kan itu bisa menjadi potensi pariwisata, Iya. atraksi pariwisata, dan kalau di ekonomi kreatif itu bisa menjadi dikonversi menjadi uang ya, menjadi Iya. artinya bisa menjadi sesuatu yang mensejahterakan. Iya. Jadi kalau dengan pemetaan bahwa kekuatannya pada musik dan tari, itu apa program-program yang sudah dilakukan untuk teman-teman di sini? Iya. Ini kan banyak yang mereka terbina di sanggar-sanggar gitu atau mereka membentuk kelompok-kelompoknya, komunitasnya, timnya begitu. Maka kita dari dinas pun juga membuat kita punya program fasilitasi event begitu. Jadi kita juga membuat event-event yang secara reguler begitu setiap bulan supaya kita menyiapkan wadah media untuk supaya
ini teman-teman seni ini bisa mengekspresikan seni dan budaya yang ada pada mereka ya. Contoh seperti misalnya kita bikin ya di dalam festival yang punya kita, contoh misalnya Irian Creative Week misalnya. Apa? Irian Creative Week. Oh, ada. Ada. Jadi Irian Creative Week di situ kita bikin semacam ada lomba yospan. Lomba gitu. Yospan. Gitu, lomba yospan. Karena kalau yospan itu kan mereka bisa menyanyi live seperti ini. Lalu penarinya dibawa. Langsung dibawa ya. Gitu. Nah, terus ada juga yang memang lagunya sudah direkam, tinggal nanti tinggal ditarikan begitu. Nah, itu kita buat. Dan kalau yospan itu kan tari pergaulan Papua. Gitu, kita yang ada di provinsi Papua di wilayah adat Tabi dan Saireri. Jadi itu yang kita coba programkan, kita buat di dalam setiap event-event yang ada. Di panggung-panggung pertunjukan itu kita munculkan, karena itu menjadi daya tarik daripada terutama masyarakat lokal begitu, untuk juga menimbulkan rasa kebersamaan di dalam mengikuti musik dan gerak yang ada gitu. Seperti itu. Berarti sudah ada yang sudah sampai di tahap rekaman, terus kemudian didistribusikan melalui digital streaming platform. Iya, sudah. Ya, ada sebagian yang sudah mulai ke arah sana, teman-teman sudah mulai. Nah, itu ya kita juga harus mendorong ya teman-teman yang folk song ini ya, walaupun ini yang asli dari kita, walaupun di situ juga ada musik lain yang kuat dan kental yang masuk, yang sama dengan kita, yang bisa mencirikan, membawakan soulnya, filosofi dari. Iya, jadi memang selain ini ada sebenarnya kalau seperti yang kita lihat di belakang ini memang ciri dari Indonesia Timur ya. Iya. Jadi di Sulawesi Tengah ada, di Gorontalo ada, di Manado ada, Maluku ada, dan memang ada satu istilah yang kita coba membungkus semuanya karena banyak sekali itu namanya line dance kita itu, tapi dalamnya itu ada Yosim Panca, ada apa lagi Pak? Ada Wasisi, ada Lemonipi. Saya udah pernah lihat Lemonipi. Iya, Lemonipi. Banyak lah. Banyak. Kalau dari Palu, Sulawesi Tengah, Dero, iya. Terus kemudian Baino juga ngumpul walaupun tidak. Tapi yang dimaksud dengan line dance ini yang ngepop ya, pop bukan yang ritual, yang profan. Betul. Nah ini menarik Pak. Jadi ini mohon koreksi kalau saya salah ya Pak. Iya. Jadi kalau dalam dunia industri musik, di mana kemudian ada dua genre yang cukup kuat di Papua pada umumnya, mohon koreksi kalau saya salah, yaitu hip hop dan reggae. Karena menurut ada beberapa hal yang membuat ini menjadi hidup saya kira, karena memang faktor politik, ekonomi, sosial budaya itu agak mirip itu dengan munculnya dua musik ini. Betul. Menurut Bapak gimana? Itu sangat tepat sekali Pak Amin, memang betul. Jadi saya ini juga salah satu penggemar musik reggae. Reggae ya? Gitu, reggae. Gitu ya, dan sampai sekarang saya menggemari musik reggae. Karena memang mungkin waktu muda dan usia saya pada saat itu hip hop sudah ada, tetapi belum masuk ke Papua seperti saat ini begitu. Jadi kalau saya melihat dua jenis musik ini ya mungkin itu ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, gitu. Tapi saya yakin yang sebagian dari saudara-saudara saya pasti beranggap sama. Karena di jenis musik ini kan datang dari latar belakang mereka yang kulit hitam. Kulit hitam itu black people. Itu pertama. Itu pertama, poin pertama. Nah, sehingga kami pun juga merasa bahwa berarti kami sama. Dalam posisi yang sama. Dalam posisi warna kulit ras. Nah, dan setelah mengikuti musiknya, ternyata kita yang coba menyanyikan dapat. Jadi ketika kita mendengar itu soulnya kena begitu, jadi cocok. Kita bisa mengekspresikannya justru dengan mudah. Begitu, baik itu reggae, terus akhirnya secara massal wah kita ini sama-sama musik kulit hitam. Begitu, mengekspresikan tentang penindasan, terus keinginan, keterbelakangan, dan seterusnya. Lalu muncul yang modern sekarang yang dengan hip hop, dengan lihat yang gayanya yang dari Afro Amerika itu kayaknya sama juga begitu. Jadi akhirnya ya kita memposisikan diri dari situ yang pertama, dan kedua dari sisi soulnya tuh dapat ketemu begitu, dan genre musiknya juga
pas ini sudah. Pas itu. Karena ini lebih cocok sudah dengan kita. Iya. Dan Begitu. rupanya juga katanya kalau hip hop itu hanya Iya. dengan modal satu laptop, Iya. Betul. Laptop sudah jadi. Sudah dia. jadi begitu. Tidak perlu beli drum, beli Betul. apa itu juga satu. Betul. Baru memang ini orang Indonesia Timur bicaranya cepat. Iya, bicaranya cepat. Jadi cocok. Cepet-cepetan. Iya, jadi cocok kalau dia masuk di hip hop Iya. pas begitu. Baru di tempat saya tidak tahu, tapi menurut saya sama juga. Banyak betul mantra-mantra, Pak. Iya. Jadi dari apa kalau kita tradisi itu banyak mantra-mantra. Iya. Tapi kalau main-main itu ane manutin aku tuh nukutu. Iya. Ane manutin tina aku. Iya, iya. Cepat sekali Cepat kita sekali. untuk adaptasi Betul. dengan ini. Indonesia Timur pada umumnya Iya, lah ya. pada umumnya Apalagi bisa. Papua. Iya. Papua masalah ini juga Iya. sama-sama kulit hitam. Betul, sama begitu. Iya, tapi ya memang biasalah kalau perkembangan musik itu kan dipengaruhi juga dari luar kan masuk Iya, gitu. iya. Nah, pengaruh luar yang paling terdekat sekali itu adalah dari Maluku dan Sulawesi. Yang paling dekat sekali begitu, cepat sekali. Jadi orang dari Sulawesi atau dari Maluku datang, ya itu sangat mempengaruhi Iya. juga perkembangan musik-musik kita dari gaya begitu. Mungkin dulu kita cuma hanya kenal ukulele misalnya begitu, berkembang menjadi gitar, ada bassnya begitu. bass. Bahkan mungkin cuma tifa saja. Begitu. Lalu berkembang dengan ada gitar. iya, mulai tahu ada senar dan segala. Itu kan namanya perkembangan ya, perkembangan Suatu saat musik. mungkin 2-3 tahun ke depan terus lihat orang main pakai begini tapi kemudian ada DPD joki Iya. juga. Ada DP teno. Iya, tapi kita berharap yang jenis seperti ini, yang folk song seperti ini itu harus tetap ada dan harus dipertahankan. Iya. Bahkan teman-teman folk song ini yang di Jayapura ini kami mendorong untuk semakin banyak terbentuk. Ini kan karena cuma komunitas berapa 5-6 orang duduk main gitar, 2 main gitar, 2 main ukulele, ada yang main bass, main tifa, terus semua bisa nyanyi lagu-lagu daerah. Karena ini memang ciri khasnya kita dorong ke misalnya hotel, restoran, rumah makan begitu. Jadi seperti di Jawa kalau orang masuk mungkin ada orang main apa Gending. namanya? Iya, Gending. iya. Ada itu. orang main di hotel. Nah, ada orang main di Iya, hotel. 3 Jadi, orang ya, 4 orang. 4 orang sudah cukup. So, Satu cukup. gitar, satu ini. gitar, ukulele, Iya, main bass di situ, string, main bass. dan tifa. Iya, main, 4. iya sudah di cukup. hotel, iya. Iya, main di Musik corner. Ya, begitu. Musik corner begitu, tapi membawakan lagu-lagu Lagu-lagu seperti ini. seperti ini. Jadi tamu yang datang pun juga Langsung memang butuh. ambience. Iya, betul. Kalau di bandara Pak, bisa juga kali ya di bandara. Di bandara ini yang sedang kita upayakan juga untuk biar ada sentuhan ini. Iya, ada sentuhan seperti itu. Nah, cuma ini kan butuh perhatian secara khusus ya Pak. Jadi pengaturan di manage secara baik, kapan mereka ada di sana, terus harus secara bergilir begitu. Karena ini kan juga membutuhkan menggerakkan orang ke sana, membutuhkan segala macam persiapan lah untuk ke sana. Tapi itu tidak boleh menyusutkan semangat kita begitu. Iya. Artinya disiapkan bukan hanya di momen-momen kayak ada event-event contoh PON, orang datang baru kita sambut, tapi Suatu kita hari, juga tiap coba hari, harus usahakan Harus dia tiap hari, reguler ya, reguler. begitu. Reguler tapi di jam-jam yang Di jam sibuk, yang padat orang tidak supaya perlu 24 tidak 24 tidak jam, perlu, tidak perlu, tapi di jam-jam Yang tertentu. flight, iya, Ya. flightnya Ya, crowded banget. crowded banget. Jadi mungkin dibagi 2 shift, ada shift pagi, ada Ada shift shift. sore, sudah. Setelah itu balik, minimal kita sudah menampilkan. Jadi Iya, tamu-tamu yang datang pun juga dengan kepenatan di pesawat, dia disambut dengan Iya, dengan musik seperti itu. Wah, iya. saya betul-betul tiba di Papua dengan Di Papua dengan suasana. ambience musik. ya. Betul. Selain musik, mereka menggunakan pernak-pernik Papua, hiasan atau kalung, Iya. atau baju dengan riasan Papua begitu. Body painting yang ada, yang di face painting Iya, ya iya. kayak gitu ya. Face painting, Iya, iya. sudah jadi membuat orang juga Merasa nyaman. begitu. Jangan kita datang disambut dengan musik-musik pop, musik Pop, luar iya. negeri. Saya kira ini yang tepat Iya, untuk itu harus, ya. harus kita siapkan. Iya, seperti jadi itu. memang semuanya punya porsi masing-masing. Iya, begitu. Musik folk ada Iya. porsinya, hip hop, Betul. reggae ada Iya. ada porsinya. Iya. Sebenarnya dengan begitu ya kita pemerintah juga memberikan lapangan usaha, lapangan kerja buat teman-teman. Walaupun di sebagian kalau mereka ada yang sudah kerja, tapi kan memberikan tambahan penghasilan kan buat mereka begitu. Anggap saja mereka ngamen lah gitu. Iya, Mereka lewat, ada yang lewat Iya, taruh uang taruh berapa di uang, situ, iya. Jadi tapi donasi ya. donasi. Box donation. Iya. Nah, ini sudah pernah saya lihat di
di Balikpapan. Di Oke. Balikpapan punya, terus kemudian di Kalimantan Timur pada umumnya mereka punya. Jadi box donation. Jadi mungkin pemerintah cukup memberikan, let's say uang transport, tapi Iya. mungkin uang Tipsnya sebenarnya itu tipsnya itu yang bisa buat menambah buat mereka, menambah ya. Artinya tetap kita berikan insentif, insentifnya ya seadanya. untuk transport Karena mereka. kan kalau reguler itu besar juga biayanya. Betul. Pak. Besar biayanya. Betul. Tapi ide Bapak misalnya diambil di jam-jam yang kredit, Iya. yang apa namanya, yang peak time lah istilahnya, Iya. peak ya, yang banyak orang datang itu terus langsung disambut dengan ambience musik Papua seperti Iya. ini. Kayaknya asik juga itu Pak di Siap, Sentani ya. Di Bandara Iya, Sentani. di Siap. Bandara Sentani. Iya. Oke, ini tadi kita ngobrol tentang potensi kreatif. Iya. Kalau kita mau bicara kuliner segala macam, Oh, kepanjangan. Kepanjangan banyak lagi. Nah, sekarang profesi apa namanya, jabatan Bapak yang kedua, sekretaris Majelis Rakyat Rakyat Papua. Papua. Majelis Rakyat Papua itu apa sih Pak? Ya, Majelis Rakyat Papua itu dia sebenarnya lembaga kultur ya. Oh, lembaga lembaga kultur budaya. dia, lembaga budaya. Jadi orang pada umumnya pasti melihat seperti atasannya DPR begitu ya kan, kayak MPR ya gitu. Atasnya. Tapi memang lembaga ini dia lahir dari Undang-Undang Otsus. Oh, Begitu dia. Jadi memang lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Otsus. Jadi harus dibentuk satu lembaga representasi yang mewakili hak orang Papua. hak adat. Hak-hak iya, adat orang Papua. Nah, dari mana saja mereka datang itu ada dari tiga unsur. Jadi dari unsur adat, perempuan dan agama. Nah, jadi itu terus nanti yang pertama yang dari adat ini mereka merupakan keterwakilan yang diutus oleh lembaga-lembaga adat. Ratusan tuh, banyak Iya, banget. jadi lembaga adat ya memang Memang suku-suku di Sulawesi, di Papua ini banyak banyak banget. sekali dulu. Dulu waktu masih satu Papua, masih MRP-nya masih satu, itu banyak Oh, sekali. ibarat Bapak ini Majelis Rakyat Papua di hanya khusus Kalau sekarang ini di Provinsi Papua. hanya di Provinsi Provinsi Papua. Papua. Jadi tidak include selatan. Tidak. Oh, oke. Jadi kalau sekarang saya sudah di Papua. Jadi MRP ini membawahi dua wilayah adat. Wilayah adat Tabi. Tabi itu di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Kerom, dan Mamberamo Raya. Nanti di wilayah Saireri itu membawahi Biak, Supiori, Yapen, Waropen. Nah, itu di wilayah Saireri. Jadi kita ada 9 kabupaten kota. Jadi satu kota 8 kabupaten. Nah, di sini. Jadi dari setiap kabupaten kota ini ada utusan dari adat, perempuan, dan agama. Nah, dari adat mereka melalui lembaga-lembaga adat yang ada. Lembaga adat itu mengusulkan orang-orang itu, nanti mereka akan diseleksi. Jadi nanti ada panitia, ada panselnya yang dibentuk untuk menyeleksi mereka sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, begitu. Nah, nanti terus yang perempuan, jadi kan harus ada keterwakilan perempuan nih 30%. Nah, dari kuota yang ditentukan gitu. Terus kalau yang dari agama, mereka diutus dari lembaga-lembaga agama, gitu. Jadi kalau kita di Papua sini ya ada agama yang dominan kan agama Kristen. Ya, Protestan, Jadi ya Protestan, dari beberapa sinode yang ada mereka utus, terus nanti ada dari Katolik, dan juga tidak kalanya dari Islam juga ada, karena kita juga ada Islam yang tua di sini di Papua. Jadi yang sementara di sana dari 3 agama itu dulu yang ada keterwakilan dengan syarat bahwa dia orang Papua. Contoh Ya. yang Islam, dia orang Papua. Ya, orang Papua Itu Islam. bukan karena Islam terus Bukan. orang dari luar tidak. Kalau tidak ada ya berarti slot itu tidak akan Tidak diisi. diberikan, tidak akan diisi. Nah, itu mereka dari tiga unsur yang tadi dibentuklah mereka menjadi kelompok kerja. Jadi pokja-pokja di dalam MRP itu. Nah, itu mereka punya tugas itu sebagai lembaga kultur atau lembaga adat ini itu memperhatikan hak-hak asli orang Papua. Begitu. Contohnya apa itu? Misalnya dari adat begitu ya, masalah-masalah adat Tanah gitu ya? Iya, tanah dan banyak begitu. Pokoknya berhubungan dengan hak-hak orang Papua begitu. Contoh misalnya MRP membantu memperjuangkan misalnya kuota orang Papua untuk misalnya mau masuk di pegawai PNS atau di TNI Polri seperti itu. Terutama yang kental itu kan di TNI Polri. TNI Polri ini kan sangat kental sekali. Begitu. Maka ketika ada program misalnya
1000 polisi Papua misalnya begitu, itu harus dikawal. Begitu supaya bagaimana sampai bisa dapat ke sana begitu. Iya, dapat sampai 1000. Sampai 1000. Tetapi kan Jumlahnya kita juga 1000. tidak bisa memaksakan bahwa pada angkatan itu ada 1000 anak Papua yang ke sana yang harus diterima. Kan ada syaratnya. Begitu. Kalau tinggi kurang kan tidak bisa kita paksa. Paksa, betul. Begitu. Terus kalau gigi kurang juga tidak bisa kita paksa. Mata rabun kan tidak bisa kita paksa. Begitu. Ya. Walaupun minimal pada saat angkatan itu ada begitu masuk. Jadi kita juga bantu. Tolong ini diperhatikan. Kalau memang secara fisik, secara nilai masih bisa, tapi dia jatuh di hal-hal lain, tolonglah dibantu. Dibantu gimana caranya begitu. Karena ya daripada anak-anak ini tidak dapat, terus dia ribut lagi, dia bikin begitu. Tidak efektif. Karena kan Undang-Undang Otsus juga lahir dari perjuangan orang Papua. Bagaimana untuk minta yang lain-lain, ya sudah diberikan kewenangan tersendiri secara otonomi, secara khusus untuk mengatur daerah. Ini ada uangnya, begitu, coba silakan. Nah, salah satu dari Undang-Undang Otsus mengamanatkan ada lembaga ini. Lembaga ini tidak bisa dibubarkan kecuali Undang-Undang Otsus dirubah, tidak mengamanatkan itu lagi. Nah, di dalam kerja-kerja mereka, ya mereka memperjuangkan orang Papua di tanah ini sesuai dengan apa namanya 3 unsur yang tadi itu. Jadi adat, perempuan dan juga agama gitu. Jadi kalau ada konflik agama harus cepat-cepat diselesaikan. Nah, namanya juga mereka ini kan majelis kan pasti tertinggi, berarti kan sudah di tataran kebijakan. Jadi hal-hal mereka menangkap isu-isu yang sedang terjadi di tanah Papua. Apa isu apa yang sekarang lagi trending di masyarakat yang akan potensi terjadi pecah belah misalnya di antara orang Papua atau akan mengganggu kehidupan dan keamanan orang Papua. Nah, itu harus segera diatasi. Begitu. Nah, mereka isu itu tangkap lalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan gubernur atau dengan bupati wali kota atau dengan DPR, dengan TNI Polri, itu dikoordinasikan cepat supaya ini bisa diselesaikan begitu. Seperti itu. Ini saya tertarik dengan hak-hak khusus orang tua. Sebenarnya saya setuju, Pak. Iya. Jadi oleh karena itu perlu ada kebijakan yang khusus juga. Iya. Karena misalnya begini, masalah penempatan pegawai ya. Iya. Misalnya rekrutmen pegawai. Iya. Misalnya di sebuah daerah Papua 80% harus Iya. orang lokal, Iya. terus kemudian 20% boleh pendatang. Iya. Nah, kalau mau mencapai itu berarti menurut saya perlu ada perlakuan khusus. Iya. Misalnya begini, sebelum tes, misalnya tadi tes Iya, Polri iya. segala rupa, putra-putra Papua itu harus diberi training khusus. Betul. Jadi sebelum dia Iya. tes, jadi ada perlakuan khusus apakah 6 bulan, Betul. apakah 1 tahun, Betul. baru kemudian ikut. Sebab kalau seandainya diadu langsung dengan Betul. daerah-daerah lain itu tidak fair. Tidak menurut saya. fair, betul. Tidak fair menurut Iya. saya. Dan memang itu sementara ini, saat ini sedang menjadi wacana. Dan saya juga ikut mendorong itu bahwa saya melihat, saya sudah 6 bulan di MRP ini, saya melihat, betul yang tadi Pak Amin bilang, ketika anak-anak ini dihadapkan dengan tes langsung itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya menyampaikan bahwa untuk di ada tahun-tahun treatment berikutnya, khusus, harus. pemerintah daerah harus menyiapkan anak-anak itu. Anak daerah. Begitu. Jadi misalnya mereka mau ikut sekolah-sekolah kedinasan, Harus begitu. diberi disiapkan. diberi ini. Di Misalnya, briefing lah minimal. jadi Begitu. ada semacam pelatihan. Iya, gitu. jadi dijaring dulu peminatnya ke anak-anak di sekolah-sekolah. Iya. Kamu mau kemana? Ke lautan, Iya. kesehatan. Contoh misalnya dari ada 20 SMA di Kota Jayapura. Dijaring anak-anak Papuanya, dikumpulkan di satu tempat, di briefing. Iya. Nah, hal ini harus kamu siapkan, harusnya kamu siapkan. Dan itu sudah kami percakapkan gitu. Jadi butuh intervensi dari pemerintah daerah, bupati atau wali kota untuk menyiapkan. Seperti Pak Amin bilang tadi, kumpul, di briefing, langkah-langkah apa yang harus kamu latihan. Seperti macam bimbel lah. Bimbel. Nah, Kenapa ide ini muncul, Betul. Pak? Wah, saya nggak mau menyebut nama kabupatennya. Saya Iya. ke sana, terus kemudian teman-teman di sana mengeluarkan undang-undang ini. iya, Sehingga saya bilang metodenya yang salah. betul.
kenapa tidak bisa dapat target Papua dapat anak-anak Papua 80%? Iya. Karena metode persiapannya Betul. salah. Maksudnya Pak, harus diberi khusus, harus Betul. dipersiapkan khusus. Setuju. Saya mengalaminya. Kenapa Setuju. ide ini ada Pak? Saya mengalami, saya ini sama Pak kita Pak. Setuju. Kita ini orang marginal. Setuju. Bapak tahu tahun 2000-an, siapa yang kenal? Ada Bapak dengar ada ilmuwan atau ada seorang cendekiawan dari Palu? Ada? Nggak Ya, ada, nggak kan? ada, ya. Jadi tahun 2000-an itu saya dapat beasiswa ke Amerika. Iya, Bahasa Inggris saya nggak cukup. betul. Diberi perlakuan khusus Pak, hampir mau 1 tahun. Pelatihan dulu. Pelatihan jadi dibiayai Pak. Iya. Mulai bagaimana menulis bahasa Inggris, listening, Iya. speaking, Semua. semua dibiayai. Semua dibiayai. Baru fair. Betul. Baru kemudian dikirim ke Amerika. Betul. Itu bukan langsung masuk kelas Pak. Betul. Langsung masih menganu Masih Tetapi lagi. langsung dicemplungin ke society-nya Iya. Pak. Jadi langsung Bercakap langsung dengan orang dengan- native. Tapi sebelum ke sana di Indonesia dipersiapkan dulu. Betul. Itulah maksudnya sebab menurut saya Majelis Rakyat Papua perlu untuk membuat sebuah strategi. Ya. Mungkin itu bagaimana menurut Bapak? Setuju nggak itu? Saya sangat setuju dan saya mengalami itu di contoh di anak saya. Dia mau kuliah keluar begitu. Saya mempersiapkan dia 3 tahun. Mulai dari dia kelas 1 SMA ya dengan bimbel begitu. Nah, ini kan kalau misalnya bagi kita yang mampu. Nah, kalau bagi Kalau mereka yang tidak mampu. Nah, maka perlu ada program secara massal, mereka dikumpulkan, di briefing, diberikan pelatihan-pelatihan. Nggak usah setiap hari. Nggak usah tiap hari. Tahap pertama kumpul, diarahkan. Mereka sudah tahu. Sebenarnya kan anak sekarang kan cepat kalau dia googling, kalau cari dia aja, googling, cari aja semua terus. Tapi mungkin 1 bulan kemudian kita kumpulkan, lagi. kita cek, Bisa begitu. Zoom lain Ah. juga, bisa Zoom itu. Bila perlu bulan pertama kita briefing, bulan kedua kita bikin tes aja, seolah-olah tes masuk begitu. Kita mau lihat potensi awal ini. Oh, anaknya segini. Oke, sudah tahu, kita suruh belajar. Ini materinya. Bulan ketiga kita coba lagi, tes lagi. Ada yang progres nggak begitu? Nah, itu kan terus kan kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya dipatok di poin katakanlah minimal 75, kan kita bisa ukur. Oh, dari katakanlah 500 anak yang kita bimbing terus ini, ternyata mereka masih di 50. Kejar terus, kalau sudah 75, saya yakin bahwa di atas 75% dari 500 anak yang kita siapkan, mereka bisa tumbuh. Artinya mereka bisa bersaing, karena sudah dipersiapkan di awal. Kalau tidak dipersiapkan, tidak ada. Iya, tidak ada. Itu dibenturkan langsung begitu. Sementara dari daerah lain memang Iya. sumber daya manusianya udah ini memang Ini kan ya apa itu ikut tes yang komputer itu kan gitu. Kalau sampai sudah tahu kan hitung kancing jadinya. Ya kan begitu. Jadi sudah main tebak-tebakan. Tetapi kalau dia dipersiapkan dengan begitu, walaupun tidak punya biaya bimbel, tapi dia cuma punya ongkos untuk cukup datang di tempat yang dikumpulkan oleh Pemda, misalnya di aula Pemda, begitu kumpulkan, di brief, di tes. 6 bulan kemudian diukur lah, begitu. Diukur, dipersiapkan jauh-jauh hari dan saya yakin dan percaya bahwa mereka akan dapat. Saya setuju apa yang Pak Amin sampaikan. Setuju Mudah-mudahan banget. podcast ini ada gunanya ya buat pembangunan Papua Amin. keseluruhan. Karena saya juga orang marginal. Saya dari Palu dan dapat beasiswanya itu karena marginal. Jadi dulu saya punya sekolah musik yang muridnya hampir 1000-an orang, Pak. Iya. Jadi dengan harga yang sangat murah. Iya. Ya mungkin itu dilihat. Jadi wah ini orang-orang yang memperhatikan social justice lah, kesejahteraan ke social justice ya, keadilan sosial. Iya, keadilan sosial. Banyak orang dari Papua juga, Pak, yang dapat beasiswa ini karena memang memperhatikan orang-orang marginal seperti kita. Jadi kita nggak perlu tersinggung dikatakan marginal ya. Betul. Ya, justru karena marginal itu kita lebih semangat. Lebih semangat gitu. Justru semakin Dianggap. kurang, semakin keluar, semakin keluar dia begitu. Dan ekonomi kreatif itu Pak sesungguhnya adalah, saya tidak tahu kalau Bapak setuju. Ekonomi kreatif itu justru melihat keterbatasan itu menjadi peluang. Saya setuju bagian itu. Jadi karena di keterbatasan itu kan orang mencari, Tapi kalau dia banyak, nah orang sudah bosan. Di mana-mana ada saya bisa dapat. Tetapi kalau dia punya kekhususan tersendiri, begitu, biar jauh-jauh orang cuma datang, datang ke sini. Di situ tuh ada makanan yang enak. Makanan yang Iya, enak. ada nasi itu tuh yang enak.
pasti dicari gitu. Iya. Wah, ini kita sudah terasa udah lama ngobrol, dan dua hal yang penting. Ada enggak Pak yang pesan terakhir buat teman-teman di Jayapura pada umumnya dan Papua khususnya tentang para wisata ekonomi kreatif, atau tadi yang kita bicarakan bagaimana pemberdayaan orang Papua yang secara perlu pemberlakuan khusus agar kemudian dipersiapkan untuk bisa mempunyai daya saing. Jadi saya ajak semua saudara-saudara saya, terutama adik-adik saya yang ingin menggapai cita-citanya ke depan begitu, tidak usah malu. Tidak usah malu yang pertama, begitu. Jangan pernah kamu malu, dan jangan malu jadi marginal ya. Iya, jangan malu, terus jangan harus berjuang apa yang kamu mau tuh, karena kesempatan itu ada. Jadi kalau malu kita menutup diri. Jadi kita harus berani membuka diri, banyak berdiskusi, banyak tanya, harus keluar, dan kita yang tahu potensi diri kita, begitu. Kalau kamu suka musik, ekspresikan itu lewat musik. Kalau kamu suka tari, ekspresikan itu lewat tari. Apapun yang kamu mau, ekspresikan lewat situ. Karena dengan begitu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, gitu. Saya sendiri pun juga punya pengalaman seperti itu. Karena malu, jadi saya katakan saya terlambat start, begitu. Jadi, tapi saya mau adik-adik saya jangan terlambat start. Di usia yang masih muda, apalagi teknologi yang sudah semakin canggih, kamu bisa banyak belajar di situ. Dan khusus untuk di Kota Jayapura ini banyak panggung, banyak wadah, media yang disiapkan untuk menyalurkan bakat dan minat, begitu. Dan jika butuh informasi atau apa ya, bisa komen ya. Nanti di podcast nanti bisa disampaikan di Baku Dapa ini ya. Sampaikan apa yang mau disampaikan di situ. Pasti akan Pak Amin akan juga sampaikan ke saya, begitu. Dan ini menjadi masukan buat pemerintah tentunya, dan kita sama-sama masyarakat di Kota Jayapura khususnya dan di Papua, kita mari juga sama-sama kita melestarikan seni dan budaya kita, begitu. Karena kita ini ya itu tadi, dari marginal karena sedikit, akhirnya sudah mulai berkurang, mulai dari bahasa, mulai dari nyanyian, mulai dari tarian. Nah, kita harus kembali untuk dengan kebersihan. Kata kuncinya, jangan malu dengan diri Anda, apalagi dengan budaya Anda. Ekspresikan itu melalui seni, begitu ya. Jadi jangan lupa, nanti kita akan baku dapat ulang lagi. Saya kembalikan ke Pak Amin ya. Sudah ditutup langsung oleh ini. Sampai baku dapat ulang di segmen baku dapat di channel YouTube Musik Itu Politik. Tapi di bagian penutup, saya dengan Pak Bentar akan nyanyi sama-sama dengan ensemble di belakang kita ini. Sampai baku dapat ulang. Sampai baku dapat ulang. Menjadi tanda mata, kasih jadi tanda mata, kasih jadi tanda mata. Mama muda, Gara-gara mama muda, gara-gara mama muda, rumah tangga jadi rusak, rumah tangga jadi rusak.
muda.